Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Nah, masih dalam mata pelajaran PK dan K, mengenai materi yang akan kita bahas pada minggu keempat ini, mengenai kesesuaian hasil produk dengan rencana. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke materi yang akan kita pelajari, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Langsung aja kita akan membahas ke materi. Apa sih perencanaan produk? Teman-teman ada yang tahu nggak? Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Jadi, selain itu, perusahaan juga harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya. Jadi, nggak hanya satu rencana atau satu rancangan jika produk akan dipasarkan ke masyarakat, seperti itu. Nah, teman-teman, kesuksesan ekonomi suatu perusahaan manufaktur tergantung kepada kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian secara cepat menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan biaya yang rendah. Jadi, selain kita cakap atau kita cepat memantau dalam pasar atau seluruh pasar yang mencakup mengenai masyarakat, mengenai kebutuhan masyarakat, kita juga harus memperhatikan harganya juga harus bersahabat dengan masyarakat. Jadi, ketika kita sudah menciptakan suatu produk atau kita sudah merencanakan rancangan produk, yang pertama, kita memenuhi produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu yang kedua, kita memenuhi mengenai biaya atau budget yang dicakup atau dicapai oleh masyarakat. Jadi dua hal itu penting banget, harus dipertimbangkan dan diperhatikan. Lalu teman-teman, dari sudut pandang investor, pada perusahaan yang berorientasi laba, usaha pengembangan produk dikatakan sukses jika produk dapat diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Namun, laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Bu, maksudnya apa? Laba seringkali sulit untuk dinilai secara cepat dan langsung. Jadi, anak-anak, laba itu dalam suatu perusahaan itu enggak secepat seperti kita mau memasarkan produk kita. Jadi enggak sebulan, 2 bulan, enggak seperti itu laba. Laba itu terlihat drastis itu setelah perusahaan atau produk kita berjalan selama 1 tahun rata-rata. Nah, terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk. Jadi, pada saat penilaian laba juga, perusahaan tersebut akan menilai atau memperhatikan apakah kinerja perusahaan tersebut baik atau kurang. Itu yang pertama mengenai kualitas produk. Nah, teman-teman, kualitas produk ini seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan masyarakat, seperti itu. Jadi, kualitas produknya baik atau enggakah, lalu dibutuhkan oleh masyarakatkah sesuai dengan pasaran yang sedang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, seperti itu. Lalu yang kedua itu mengenai biaya produk. Nah, biaya produk ini biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk.
Nah, biaya produk ini dari mentahan. Jadi itu dari awalan proses, dari input, lalu proses, lalu menjadi ke output. Seperti itu, barang jadi itu output. Kayak gitu. Itu harus diperhatikan oleh seorang manajer di perusahaan tersebut. Nah, biaya produk ini menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. Jadi, pada saat kita mengeluarkan modal untuk biaya produk tersebut, kita juga sudah menentukan atau memperhitungkan harga jual yang akan kita pasarkan kepada masyarakat untuk produk yang kita produksi, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada waktu pengembangan produk. Nah, waktu pengembangan produk akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi. Jadi, cepat atau lamakah kita memproduksi suatu produk yang akan kita pasarkan. Selain untuk berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi dan pada akhirnya akan menemukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. Jadi, seberapa cepat nih produk kita diterima oleh masyarakat, lalu kita menghasilkan laba atau kita kembalinya modal yang sudah kita keluarkan, seperti itu. Lalu yang keempat ada biaya pengembangan. Nah, biaya pengembangan biasanya merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Udah jelaskan kalau misalnya biaya pengembangan ini, maaf ya teman-teman, ini typo. Jadi biaya pengembangan ini, kalau misalnya produk kita udah diterima oleh masyarakat, laku dijual dalam cakupan besar, lalu harganya juga terjangkau oleh masyarakat, kita akan membesarkan usaha kita. Otomatis kita membutuhkan biaya pengembangan dong. Nah, itu yang dinamakan dengan biaya pengembangan, teman-teman. Lalu yang terakhir, itu mengenai kapasitas pengembangan. Nah, teman-teman, kapasitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Jadi, kapasitasnya itu gimana produk yang akan kita kembangkan ke depannya, seperti itu. Lalu, di sini untuk membuat sebuah produk biasanya kita akan melewati 9 tahap. Yang pertama, itu ada market research dan feasibility study market research. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan market research dan feasibility study market research? Nah, di sini dilakukan untuk mengetahui selera pasar. Pada umumnya, dari market research bisa didapatkan produk seperti apa yang konsumen butuhkan atau inginkan. Nah, di sini sebelum kita menentukan produk yang akan kita produksi, yang akan kita buat, kita melakukan tahap yang pertama, yaitu market research dan feasibility study market research. Kita jadi terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui produk apa yang sedang dibutuhkan oleh banyak konsumen, produk apa yang sedang marak-maraknya banyak digemari oleh konsumen, seperti itu. Lalu yang kedua itu brainstorming. Nah, brainstorming ini teman-teman dalam bahasa Indonesianya disebut dengan curah pendapat. Nah, curah pendapat ini merupakan proses pengumpulan ide-ide untuk mencari solusi atau jalan keluar dari masalah yang didiskusikan, baik itu dari ide pertama mengenai produk yang akan dibuat, lalu pemasarannya seperti apa, mengenai merek atau logonya seperti apa, SOP di perusahaan tersebut nantinya seperti apa, lalu modalnya seperti apa, keuangannya nantinya dikelolanya seperti apa. Nah, ini
ada pada tahapan yang kedua, yaitu brainstorming. Lalu, yang ketiga, ini menentukan tujuan dan batasan produk. Kenapa, Bu, produk harus memiliki tujuan dan batasan? Nah, tujuan dan batasan produk ini diperlukan agar kita tidak berlebihan dalam merancang produk. Jadi, semisal kita mau memproduksi air mineral, jadi kita harus menentukan dari awal air mineral tuh butuhnya apa aja. Bahan pokoknya kan air, jadi airnya akan diambil dari mana, lalu aquanya, tempatnya, wadahnya. Nah, jadi penting sekali tahapan ketiga ini menentukan tujuan dan batasan produk agar pada saat kita memproduksi aqua tersebut kita tidak keluar jalur dari jalur yang sudah kita rancang seperti itu. Jadi kita memiliki batasan. Semisal kita mau memproduksi aqua tapi kita aquanya air mineral ya, air mineral putih, tapi kita semisal membeli bahan pokok untuk cemilan, itu kan sudah di luar batasan jalur produksi kita. Nah, seperti itu teman-teman. Itu manfaat dari menentukan tujuan dan batasan produk. Lalu, yang keempat ada menggambar produk. Nah, di sini menggambar produk berdasarkan hubungan dimensi komponen-komponen yang sudah ditentukan dalam tahap-tahap di atas. Jadi, kita akan mendapatkan ilustrasi produk jadi. Kita nggak hanya dalam pikiran doang, jadi kita tuh digambarkan produk apa yang akan kita produksi nantinya. Agar apa? Agar ada gambaran ke depannya, produknya seperti ini, gambarannya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada review produk. Review produk ini, teman-teman, dilakukan untuk mengevaluasi apakah produk yang akan kita pasarkan itu layak dikonsumsi untuk masyarakat, layak digunakan untuk masyarakat atau customer. Jadi, pada saat review, produk kita itu sudah dikemas dengan kemasan yang baik, dikemas dengan ada komponen atau komposisi, bahkan ada tanggal expire-nya, seperti itu. Jadi, pada saat review produk, itu masyarakat akan memahami atau mengingat produk kita dengan baik, seperti itu. Lalu yang keenam ada membuat sampel. Nah, membuat sampel ini, sampel barang yang akan diproduksi massal bisa dibuat dengan berbagai cara. Jadi, untuk produk-produk dari resin bisa dimodelkan dengan mesin rapid yang akan dibuat dari awal produk kita seperti apa. Jadi, membuat sampel ini, jika kita mau nge-review produk ke masyarakat, kita nggak akan buat 1-2 dong. Jadi kita akan memperkenalkan produk kita ke masyarakat secara banyak, tapi tidak melebihi batasan, seperti itu. Lalu, yang ketujuh ada uji coba. Nah, uji coba di sini sebelum dipasarkan, tentu kita perlu menguji apakah barang yang kita buat ini benar-benar handal atau layak untuk dipasarkan. Jadi uji coba di sini itu diuji coba dalam perusahaan tersebut, entah itu melalui lab atau uji coba oleh yang sudah disediakan oleh perusahaan tersebut, seperti itu. Lalu yang ke-8, produksi massal. Nah, setelah tadi poin pertama udah dilaksanakan, poin kedua udah dilaksanakan, ketiga udah dilaksanakan, lalu keempat udah dilaksanakan, sampai uji coba yang terakhir sudah dilaksanakan, siaplah perusahaan tersebut untuk memproduksi secara massal produk yang akan mereka pasarkan. Jadi, dengan beberapa yang sudah dikantongi, beberapa tahapan yang sudah dikantongi, produk tersebut sudah disiapkan atau sudah siap untuk produksi secara massal atau diperjualbelikan secara banyak terhadap masyarakat. Lalu, yang ke-9, maaf teman-teman, setelah
produksi massal nih, setelah sudah diperbanyak, diperjualbelikan kepada masyarakat, pasti ada garansinya. Nah, garansi di sini adalah layanan Puma jual yang diberikan oleh perusahaan yang membuat produk tersebut agar konsumen tenang jika sewaktu-waktu ada problem atau ada masalah pada produk yang kita jual. Semisal seperti motor atau mobil itu ada garansinya. Mereka memiliki garansi. Jadi, pada saat produk tersebut terjual, otomatis garansi sudah berjalan seperti itu. Kalau misalnya produk tersebut belum terjual, garansi belum terjalan. Jadi garansi itu berjalan biasanya pada saat produk sudah terjual. Kalau misalnya seperti motor itu misalnya ibu membeli motor, bukan ibu deh, ibu penjual motornya, lalu Cantika yang membeli motornya. Nah, pada saat Cantika membeli motor, lalu pada saat kita akad jual beli motor, udah fix. Nah, di situ garansi berjalan. Jadi ibu terangin ke Cantika, oh Bu Cantika, garansinya semisal selama 2 tahun ya, nanti kerusakan gini ditanggung di garansi kami. Terkecuali kalau kehilangan atau yang lainnya. Nah, garansi juga memiliki syarat-syaratnya, anak-anak, seperti itu. Lalu, pada garansi ini biasanya nanti akan ditawarkan oleh pihak perusahaan mau garansi seperti apa. Nantinya ada tawaran-tawaran tertentu. Nah, garansi ini penting banget untuk apa? Untuk kepuasan konsumen, anak-anak. Jadi, pada saat kita memiliki garansi atas produk yang kita pasarkan, yang kita jual, itu konsumen sudah merasa tenang. Oh, kalau misalnya kayak motor atau mobil kan itu wallahualam dan amit-amit ya, jangan sampai semisal kayak ada kecelakaan atau apa, oh ada garansinya. Jadi kita pada saat bukan renovasi, perbaikan kendaraan itu tidak mengeluarkan budget. Jadi masih ada garansi seperti itu, teman-teman. Nah, Ibu rasa cukup pertemuan pada minggu kali ini. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan itu bisa teman-teman serap, bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman catat dengan baik poin-poin mana aja yang penting. Nah, ini Ibu harus sampaikan, jangan lupa absensinya diisi dan kerjakan tugasnya. Karena dari minggu pertama, itu Ibu melihat masih banyak yang belum mengisi absensi. Jadi Ibu bingung, ini anak dari minggu kedua ketiga absensinya full. Ngerjain tugas, tapi pada minggu pertama kok absensinya nggak ada. Jadi Ibu harap anak-anak absensinya please banget isi, karena itu penting banget. Jangan meremehkan pembelajaran daring ini. Ibu harap kalian masih semangat. Ibu harap teman-teman nggak melupakan tugasnya. Jangan lupa absensinya. Pokoknya absensi kalian sangat penting karena ini sudah minggu keempat. Karena minggu ke-8 kita sudah PTS. Nanti nggak kerasa akan ada kuis. Insya Allah minggu depan akan Ibu adakan kuis. Nanti entah itu kuisnya 2 kali atau sekali, nanti lihat minggu depan. Pokoknya nanti teman-teman Ibu harap absensinya isi, lalu tugasnya kerjakan, karena masih banyak yang belum mengisi absensi. Jadi Ibu bingung mau mengisi absensi, kalian alfa takutnya kalian hadir atau kalian lihat video Ibu, mau Ibu izinkan, tapi kalian izin apa gitu. Jadi Ibu bingung sendiri. Ibu harap teman-teman mengerti, kita kerjasama, kita laksanakan kontrak pembelajaran kita. Jika ada yang mau ditanyakan, mari berdiskusi di grup WhatsApp. Jika kurang dipahami atau teman-teman mau bertanya lewat personal, itu boleh banget. Tetap jaga sopan santun, tetap jaga sapa salam senyumnya. Pokoknya
kita sama-sama sopan santun kalau mau bertanya atau WhatsApp ke ibu, tapi sama ibu selalu aja, karena anggap aja seperti ke kakak kalian. Oke, anak-anak, cukup sampai di sini pada minggu kali ini. Ibu harap kalian